Minasang konnichiwa. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita masih akan membahas mengenai kata kerja bahasa Jepang. Yakni kalau kemarin kita membahas peralihan dari kata kerja bentuk kamus menjadi bentuk mas, hari ini kita akan membahas kata kerja dari bentuk mas ke bentuk T. Kata kerja ini sangat memiliki fungsi yang sangat banyak dan menentukan apakah kita mampu berbahasa Jepang dengan baik ataukah tidak adalah melalui kita cara kita dalam menguasai konjugasi kata kerja ini. Oke, yang pertama yang perlu kita ingat adalah pola yang kita pakai dalam menentukan perubahan suku kata dari kata kerja ini masih tetap seperti kemarin, yakni usurumunu, buku, gusu. Tapi karena ini perubahannya lebih banyak dari kata kerja bentuk mas ke dalam kata kerja bentuk T, maka ada sedikit perubahan bunyi. Perubahan bunyi ya, juga bukan perubahan pola, tapi perubahan bunyi, yakni ichiri, minibi, dan kigishi. Ini sebenarnya sama seperti pola pada struktur suku kata pada kata kerja bentuk kamus kemarin, ichiri, usuru. Jadi u ketika u berubah menjadi i, su berubah menjadi ci, dan ru berubah menjadi ri, maka jadilah ichiri dan seterusnya. Jadi kali ini kita pakai kaidah pola suku kata ichiri, minibi, dan kigishi. Kita juga bisa sebenarnya merubah kata kerja langsung mulai dari kata kerja bentuk kamus menjadi kata kerja bentuk T, dan dengan kaidah kita merubah kata kerja bentuk kamus langsung menjadi bentuk T tanpa melalui bentuk mas juga bisa. Oke, sebelumnya kita simak dulu tabel perubahan kata kerja berikut ini. Itu adalah usuru. Ini tabel perubahan dari kata kerja bentuk kamus langsung menjadi bentuk T ya, tanpa melalui bentuk kamus bentuk mas. Itu ada kata u yang diwakili oleh kata kau dan berubah menjadi kata su yang diwakili oleh kata matsu yang artinya menunggu, berubah menjadi mate. Demikian juga ru yang diwakili oleh kairu, berubah menjadi kaete. Untuk mu, nubu berubah menjadi nde. Ada nomu yang berubah menjadi nonde. Shinu berubah menjadi sinde. Yobu berubah menjadi yonde. Demikian juga seterusnya kita bisa baca sendiri dalam tabel tersebut. Oke, seperti pada prosedur yang kemarin bahwa kata kerja dalam bahasa Jepang itu dibagi dalam 3 kelompok, yakni kelompok 1 go dan douchi, kelompok 2 ichi dan douchi, dan kelompok 3 fukisoku douchi. Dari ketiga kelompok ini, kelompok 3 lah yang paling sederhana, yakni kelompok 3 fukisoku douchi. Untuk golongan fukisoku douchi ini sangat sederhana karena hanya melibatkan 2 jenis kata kerja, yakni kuru dan suru. Kuru yang artinya datang dalam bentuk mas berubah menjadi kimas. Sedangkan ketika kita ingin mengubahnya menjadi bentuk T, maka masnya dihilangkan lalu diganti dengan T sehingga menjadi kite. Demikian pula dengan suru yang artinya mengerjakan. Kita rubah menjadi bentuk mas menjadi shimas. Kemudian setelah itu kita rubah menjadi bentuk T, kita buang masnya, kita ganti dengan T sehingga menjadi T. Hanya 2 kalimat itu saja cukup dengan dihafalkan seperti itu. Tidak perlu perumusan yang terlalu banyak dan jelimet. Golongan yang kedua adalah ichi dan doushi. Sama seperti yang kemarin ya. Ciri dari ichi dan doushi adalah bunyi E dan bunyi I sebelum mas. Jadi sebelum mas ada bunyi E dan bunyi I. 2 karakter itu saja yang menentukan ciri daripada ichi dan doushi ini.
Contoh dari kata kerja yang berbunyi E sebelum mas adalah shimemas yang artinya menutup, shirabemas memeriksa, oboemas mengingat, kazoemas menghitung, dan lain sebagainya. Sedangkan akhiran I sebelum mas adalah seperti berikut: orimas yang artinya turun, dekimas yang artinya bisa, mimas yang artinya melihat, hajimimas yang artinya memulai. Dan untuk merubahnya menjadi T sangat mudah sekali. Misalnya tabemas, masnya dihilangkan, E nya diganti dengan T sehingga menjadi tabete. Demikian juga akhiran-akhiran E sebelum mas di kata kerja yang lain. Misalnya shirabemas, sama seperti dari polanya, ya ini menghilangkan mas, lalu B nya diganti dengan T sehingga menjadi shirate, shirabete. Oboemas juga sama, ya ini menghilangkan mas dan menggantinya dengan T sehingga menjadi oboete. Gozoemas sama, menghilangkan mas sehingga menjadi kazoete yang artinya menghitung. Demikian juga pola yang sama terdapat pada akhiran I sebelum mas. Dekimas, masnya dihilangkan diganti T jadi dekite artinya bisa. Mimas yang artinya melihat, masnya dihilangkan diganti T dan jadilah mite. Hajimemas juga sama, masnya dihilangkan diganti T sehingga menjadi hajimete. Pola ini semua sama, caranya merubah dari bentuk mas menjadi bentuk T untuk kata yang berakhir dengan bunyi E dan I sebelum mas, sehingga dikelompokkan menjadi golongan dua, ichi dan doushi. Kemudian godan doushi. Godan doushi ini agak rumit karena dalam kelompok godan doushi ini kita harus membaginya lagi menjadi 3 kelompok kata kerja lagi. Jadi dari 3 kelompok kata kerja yang sudah kita sebutkan, maka dalam godan doushi ini kita bagi lagi menjadi 3 kelompok, yakni ichiri, binimi, dan kigishi. Sebenarnya kita juga bisa membaginya dengan pola usuru, munu, buku, gusu, seperti pada peralihan dari kata kerja bentuk kamus ke bentuk mas kemarin. Tapi untuk lebih gampangnya kita pakai peralihan dari bentuk mas saja ya, dari bentuk mas ke bentuk T. Jadi kita memakai ichiri, binimi, dan kigishi. Pertama adalah ichiri. Ichiri ini adalah semua bunyi kata kerja sebelum mas adalah I, chi, dan ri. Masnya dibuang dan kemudian kita rubah suku katanya menjadi T. Semua yang berakhir I sebelum mas adalah berubah menjadi T. Misalnya aimas yang artinya bertemu, masnya kita buang, I-nya kita ganti dengan T sehingga menjadi T. Kohi sopu de atte kudasai. Mari kita bertemu di warung kopi. Kohi sopu artinya warung kopi. De artinya di ya dalam kalimat ini. Atte adalah bentuk T dari kata aimas yang artinya bertemu. Kudasai artinya mohon. Jadi kohi sopu de atte kudasai artinya mohon bertemu di warung kopi. Demikian juga dengan ci sebelum mas. Seperti apa misalnya ya? Seperti kata matsu yang artinya menunggu dalam bentuk kamusnya. Dalam bentuk masnya adalah machimas. Kalau kita berubah menjadi bentuk T, maka masnya dibuang, C-nya diganti dengan T sehingga berubah menjadi matte. Ekide matte kudasai. Tolong tunggu di stasiun. Matte artinya menunggu. Kemudian juga ri, sama juga seperti pola yang tadi, yakni kita merubah ri menjadi T juga. Misalnya kata haire yang artinya masuk. Haire
bentuk kamusnya, bentuk masnya adalah hairimas. Dan ketika kita berubah menjadi bentuk T, maka bunyinya akan berubah menjadi haite. Haite. Haite kudasai. Silahkan masuk. Adalah kebalikan dari kata hairanai de kudasai, yang artinya dilarang masuk. Demikian juga dengan kata suwaru, suwarimas, dan bentuk T-nya adalah suwate, yang artinya duduk. Perunya suwarimas, masnya dibuang, akhirnya diganti dengan T sehingga berubah menjadi suwate. Suwate kudasai. Isuni suwate kudasai. Tolong duduk di kursi. Kelompok 2 yakni bunumu. Bunumu. Jadi semua suku kata yang berakhir dengan bu sebelum mas, nu sebelum mas, mu sebelum mas, semuanya berubah menjadi ende. Perubahannya menjadi ende. Misalnya saja kata nomimas untuk mi-nya ya. Nomimas. Jadi kita buang masnya, mi-nya kita ganti dengan ende sehingga menjadi nonde. Nomimas, nomu bentuk kamusnya, nomimas bentuk masnya, dan nonde bentuk T-nya. Artinya minum. Nonde kudasai, silahkan diminum. Untuk B-nya kita pakai contoh asobimas, yang artinya bermain. Asobu bentuk kamusnya, asobimas bentuk masnya, dan ketika dirubah menjadi bentuk T, maka artinya menjadi, maka bunyinya menjadi asonde. Buang masnya, kemudian ganti B menjadi ende sehingga bunyinya menjadi asonde, artinya bermain. Kemudian kelompok yang ketiga yakni kugusu. Kugusu ini unik karena tiap suku kata dari ku, gu, dan su ini memiliki perubahan sendiri-sendiri. Ku-nya menjadi ite, gu-nya menjadi ide, dan su-nya berubah menjadi ste. Jadi kugusu ini beda-beda ya perubahannya. Contoh misalnya kaku, kata kaku yang artinya menulis. Bentuk masnya adalah kaimas. Dan ketika berubah menjadi T, maka bunyinya menjadi kaite. Kaite kudasai, silahkan menulis. Kaku, kaimas, kaite. Gu ini berubah menjadi ide. Misalnya kata isogu, isongu, bentuk masnya adalah isongimas. Dan ketika dirubah menjadi bentuk T, maka bunyinya akan menjadi isoide. Jadi masnya dibuang, G-nya dirubah menjadi ide, menjadi isoide. Kemudian akhiran su sebelum mas berubah menjadi ste. Misalnya kata sagasu, bentuk masnya adalah sagasimas, dan bentuk T-nya sama seperti pola yang tadi, yakni menjadi sagaste. Dibuang masnya dan diganti dengan T menjadi sagaste. Begitu seterusnya. Contoh tadi hanyalah mewakili dari sekian banyak kata kerja yang memiliki akhiran suku kata yang sama sebelum mas, sehingga mutlak harus dihafalkan. Banyak sekali fungsi dari kata kerja bentuk T ini dalam susunan kalimat. 1. Untuk menerangkan kata kerja yang sedang terjadi, atau sesuatu hal, aktivitas, atau pekerjaan yang saat ini sedang dilaksanakan. Misalkan suatu contoh, ima bakso tabet te imas. Sekarang sedang makan bakso. Ima adalah sekarang, bakso adalah bakso. O adalah partikel penghubung kata benda. Tabet te adalah bentuk T dari kata tabemas yang artinya makan. Imas, tabet te imas. Ini adalah untuk menerangkan sesuatu hal yang terjadi atau ada. Dalam kalimat lain, misalnya heya o sojisteimas, sedang membersihkan kamar. Heya artinya kamar. O adalah partikel penghubung kata benda sama seperti tadi. Shoji yakni membersihkan. Ste adalah kata konjugasi dari kata kerja suru atau simas yang artinya melakukan. Imas sama seperti tadi yang artinya menerangkan sebuah keberadaan aktivitas.
keberadaan atau sebuah aktivitas yang sedang berjalan atau sedang terjadi. Fungsi yang kedua adalah sebagai bentuk perintah. Kita memberikan perintah, instruksi, dan lain sebagainya, juga menggunakan kata kerja bentuk T. Satu contoh misalnya dalam kalimat Gohang o katte kudasai. Tolong berikan beras. Gohang artinya beras. O adalah partikel penghubung kata benda. Kite adalah bentuk T dari kata kau. Bentuk masnya adalah kaimas, artinya membeli. Katte kudasai artinya mohon. Jadi Gohang o katte kudasai, mohon belikan beras. Tabako o katte kudasai, tolong berikan rokok, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bentuk perizinan. Jadi ketika kita minta izin untuk melakukan sesuatu kepada seseorang, maka kita juga memakai kata kerja bentuk T ini. Misalnya dalam satu contoh kalimat, Koko ni suatte moi desu ka? Bolehkah saya duduk di sini? Koko artinya ini. Ketika diberi imbuhan partikel ni, artinya menjadi di sini. Koko ni di sini. Suatte adalah bentuk T dari kata suarimas, yang artinya duduk. Koko ni suatte mo adalah artinya juga. Tapi dalam hal ini artinya menjadi membentuk sebuah permohonan atau permintaan. Ides. Ides adalah boleh. Kemudian ketika diberi imbuhan K di belakangnya, maka kalimatnya akan menjadi kalimat pertanyaan. Ides ka? Satu paket kalimat yang artinya bolehkah? Moi desu ka? Bolehkah saya duduk di sini? Yang keempat adalah untuk menyatakan sebuah keinginan. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, kita juga akan kerap memakai kata kerja bentuk T. Yang kelima adalah untuk menyebutkan serangkaian tindakan dalam satu kalimat. Jika ada dua atau lebih tindakan yang kita sebut dalam satu kalimat, maka salah satu dari kata kerja itu harus dirubah menjadi kata kerja bentuk T. Salah satu contoh misalkan berdiri. Berdiri adalah tatsimas, bentuk masnya. Bicara adalah hanashimas. Ketika kita gabungkan antara tatsimas dan hanashimas, bentuk T dari kata tatsu yang artinya berdiri adalah tate. Sehingga kalau digabungkan kalimatnya akan menjadi tate hanashi o shimashita. Da. Ji. Ji. Do.